Viral aksi pencuri sandera lansia usai aksinya dipergoki warga. Seorang terduga pelaku pencurian membuat geger warga kampung Jawa Tekongan Gereja, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dalam peristiwa tersebut, pelaku nekat menyandera seorang perempuan lansia dengan senjata tajam saat aksinya diketahui dan dikepung warga pada Selasa kemarin, 6 Januari 2026. Dilansir akun Instagram Info Negeri, Rabu 7 Januari 2026, peristiwa bermula ketika warga memergoki aksi pencurian yang diduga dilakukan pelaku. Mengetahui dirinya terkepung, pelaku panik dan berusaha melarikan diri. Dalam kondisi terdesak, ia kemudian menyandera seorang warga perempuan dengan mengacungkan senjata tajam sambil mengancam keselamatan korban. Situasi sempat berlangsung menegangkan dan membahayakan nyawa sandera. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi bersama warga berupaya melakukan negosiasi agar pelaku melepaskan sandera. Saat pelaku mulai lengah, sejumlah warga yang telah bersiaga langsung bertindak cepat melumpuhkan dan mengamankan pelaku. Terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Sementara itu, ibu yang sempat disandera berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat dan tidak menimbulkan korban jiwa. Pelaku selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Berikut adalah 10 fakta terkait aksi penyanderaan lansia oleh pelaku pencurian di Labuhan Batu Selatan. 1. Lokasi kejadian yang membuat geger warga. Peristiwa dramatis ini terjadi di lingkungan pemukiman padat penduduk, tepatnya di Kampung Jawa Tekongan Gereja, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Lokasi tersebut mendadak ramai dan mencekam setelah aksi kriminalitas berubah menjadi drama penyanderaan. Warga setempat yang awalnya beraktivitas normal dikagetkan dengan keributan yang melibatkan seorang pencuri. Suasana di sekitar Tekongan Gereja menjadi sangat tegang ketika massa mulai berkerumun untuk melihat proses penangkapan pelaku yang berlangsung dramatis. Kejadian ini pun langsung menjadi pusat perhatian publik setelah rekaman amatir di lokasi menyebar luas di media sosial. Lingkungan yang biasanya tenang kini menjadi saksi bisu keberanian warga dalam menghadapi pelaku tindak kejahatan yang nekat. 2. Identitas korban penyanderaan. Korban dalam aksi penyanderaan ini adalah seorang perempuan lanjut usia, lansia, yang merupakan warga setempat. Lansia tersebut menjadi korban sasaran acap pelaku yang sedang berusaha mencari cara untuk meloloskan diri dari kepungan massa. Posisi korban yang lemah secara fisik membuat pelaku dengan mudah menjadikannya tameng hidup. Korban tampak sangat trauma dan ketakutan karena berada di bawah ancaman senjata tajam yang menempel langsung pada tubuhnya selama beberapa saat. Beruntung, meski berada dalam situasi yang sangat mengancam nyawa, ibu lansia tersebut tidak mengalami luka fisik yang fatal. Identitas korban dirahasiakan demi menjaga privasi dan membantu proses pemulihan psikis pasca kejadian traumatis tersebut. 3. Waktu kejadian dan viral di media sosial. Aksi penyanderaan ini terjadi pada hari Selasa, 6 Januari 2026, yang bertepatan dengan momen aktivitas warga di siang hari. Informasi mengenai kejadian ini kemudian viral keesokan harinya, yakni Rabu, 7 Januari 2026, setelah diunggah oleh berbagai akun informasi. Salah satu akun yang mempopulerkan kejadian ini adalah akun Instagram Info Negeri, yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat pelaku memegang senjata tajam. Video tersebut memancing ribuan komentar dari netizen yang mengecam aksi keji sang pencuri. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial membuat aparat kepolisian mendapatkan atensi penuh dari masyarakat. Viralitas video ini juga menjadi bukti nyata betapa berbahayanya situasi yang dihadapi warga dan petugas di lapangan saat itu. 4. Awal mula aksi pencurian. Peristiwa ini tidak dimulai dari penyanderaan, melainkan dari upaya pencurian yang dilakukan oleh pelaku di salah satu rumah warga. Pelaku diduga berniat mengambil barang berharga sebelum akhirnya tindakannya tersebut terendus oleh warga sekitar. Warga yang memergoki aksi tersebut langsung meneriaki pelaku dan mencoba melakukan penangkapan secara mandiri. Menyadari aksinya telah diketahui oleh banyak orang, pelaku mulai kehilangan kendali dan berusaha mencari jalan keluar dari kepungan. Kepanikan pelaku inilah yang kemudian mengubah kasus pencurian biasa menjadi tindakan kriminal yang jauh lebih berat, yakni penyanderaan. Pelaku merasa tidak punya pilihan lain selain mengambil sandera untuk menakut-nakuti warga yang mulai mendekat. 5. Penggunaan senjata tajam sebagai alat ancaman. Dalam melancarkan aksi penyanderaannya, pelaku membekali diri dengan senjata tajam yang dibawa saat beraksi. Senjata tersebut diacungkan ke arah korban dan orang-orang di sekitarnya sebagai bentuk gertakan agar tidak ada yang berani mendekat. Ancaman tersebut dilakukan secara nyata dengan menempelkan senjata tajam ke arah vital korban.
Hal ini membuat warga tidak berani bertindak gegabah karena keselamatan nyawa ibu lansia tersebut menjadi taruhan utama dalam negosiasi. Penggunaan senjata tajam ini memperberat jeratan hukum yang akan dihadapi pelaku nantinya. Selain pasal pencurian, ia juga terancam pasal terkait kepemilikan senjata tajam secara ilegal serta pengancaman nyawa orang lain. 6. Proses negosiasi dengan aparat kepolisian. Sesaat setelah kejadian dilaporkan, aparat kepolisian dari Polsek setempat langsung tiba di lokasi kejadian untuk mengamankan situasi. Petugas mencoba melakukan pendekatan persuasif dengan bernegosiasi kepada pelaku agar ia mau melepaskan sanderanya. Polisi berusaha menenangkan pelaku yang dalam kondisi emosi tidak stabil agar tidak melukai korban. Negosiasi berlangsung cukup alot di bawah tatapan ratusan warga yang emosinya juga mulai tersulut oleh tindakan pelaku. Upaya negosiasi ini bertujuan untuk mencari celah agar korban bisa diselamatkan tanpa perlu adanya kontak fisik yang membahayakan. Aparat keamanan meminta warga untuk tetap tenang dan memberikan ruang bagi petugas dalam menangani situasi krisis tersebut. 7. Keberanian warga melumpuhkan pelaku. Meski polisi sedang bernegosiasi, warga sekitar tetap bersiaga dan mencari momentum yang tepat untuk bertindak. Saat perhatian pelaku mulai teralihkan atau lengah, sejumlah warga dengan sigap merangsek maju untuk melumpuhkan pelaku. Aksi cepat warga ini dilakukan secara terkoordinasi sehingga pelaku tidak sempat mengayunkan senjatanya ke arah sandera. Keberanian warga ini menjadi faktor kunci berakhirnya drama penyanderaan yang menegangkan tersebut. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil dijatuhkan ke tanah dan senjatanya berhasil diamankan oleh petugas dan warga. Kerjasama antara masyarakat dan polisi di lokasi kejadian patut diacungi jempol dalam menangani situasi darurat ini. 8. Kondisi selamat korban lansia. Setelah pelaku berhasil dilumpuhkan, fokus utama warga dan petugas langsung beralih pada penyelamatan ibu lansia yang disandera. Ia segera dijauhkan dari lokasi dan diberikan pertolongan pertama untuk menenangkan kondisinya yang syok. Pihak medis atau kerabat segera mendampingi korban untuk memastikan tidak ada luka dalam atau cedera serius lainnya. Secara fisik, korban dinyatakan selamat tanpa ada luka tusukan atau sayatan dari senjata tajam pelaku. Keberhasilan menyelamatkan korban tanpa adanya korban jiwa menjadi akhir yang disyukuri oleh seluruh warga kampung Jawa. Ibu tersebut kemudian dibawa ke tempat yang lebih aman untuk memulihkan keadaan mentalnya pasca penyanderaan. 9. Penyerahan pelaku ke pihak berwajib. Setelah berhasil diamankan dari amukan massa yang geram, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi menggunakan kendaraan petugas. Penanganan cepat polisi dilakukan untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga yang emosi melihat lansia disakiti. Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait motif dan rekam jejak kriminalnya. Polisi juga mengamankan senjata tajam yang digunakan sebagai barang bukti utama dalam persidangan nantinya. Proses hukum kini tengah berjalan, dan pihak kepolisian berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke pengadilan. Penangkapan pelaku ini memberikan rasa lega bagi warga yang sempat merasa tidak aman akibat aksi nekat tersebut. 10. Imbauan keamanan bagi masyarakat. Pasca kejadian tersebut, pihak kepolisian dan tokoh masyarakat memberikan imbauan agar warga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan. Warga diminta untuk segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Polisi juga mengapresiasi keberanian warga namun tetap mengingatkan agar selalu mengutamakan keselamatan dan koordinasi dengan petugas dalam menangani tindak kriminal. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran agar sistem keamanan lingkungan, Siskamling, kembali diperkuat. Dengan tertangkapnya pelaku, situasi di Kota Pinang kini berangsur-angsur kembali kondusif. Warga berharap tidak ada lagi kejadian serupa yang membahayakan nyawa orang-orang yang lemah dan tidak berdaya seperti lansia.